Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yudi yang saya hormati selaku pengampu mata kuliah ADPL, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 semester di mata kuliah ADPL. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, ada saya, yaitu Damai Putra Yuda, dan selanjutnya ada Maulana Jidan Ajiji, selanjutnya ada Muhammad Raski Abdi Pratama, lalu ada Muhammad Ilham Firdaus, dan ada Tubagus Aulia Aris. Di sini kami akan mengangkat tema quality atribut untuk aplikasi penyewaan fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Salatiga. Sebelumnya, saya Muhammad Raski Abdi Pratama akan menjelaskan untuk bagian bab 1 dan juga bab 2 dari quality atribut aplikasi kelompok kami yang bernama aplikasi penyewaan fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Salatiga yang kami namakan sebagai Fitren. Sebelumnya, mohon maaf atas kendala kamera saya yang tidak bisa diaktifkan, jadi saya hanya akan menjelaskan lewat suara. Pertama, bab 1 mengenai deskripsi tugas besar. Jadi aplikasi Fitren ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyewa dan membayar fasilitas olahraga milik pemerintah, seperti stadion, lapangan, dan gedung olahraga. Yang mana saat ini sistem penyewaan masih dilakukan secara manual, sehingga kami anggap kurang akuntabel dan efisien. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk menggantikan sistem manual dengan platform digital yang transparan untuk memastikan setiap transaksi dapat dilacak dengan jelas. Aplikasi ini dikembangkan untuk platform website dengan mobile friendly. Aplikasi ini mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang suka melakukan olahraga dan suka melakukan penyewaan fasilitas. Sehingga untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan jika dilakukan digitalisasi. Fokus dari aplikasi ini adalah menyewa dan membayar penggunaan fasilitas olahraga milik pemerintah dan memastikan prosesnya efisien dan terarah. Dalam pengembangannya, sistem ini memperhatikan beberapa quality attributes untuk memastikan kinerja dan pengalaman pengguna yang optimal. Di antaranya yang pertama ada usability. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif agar mudah digunakan oleh masyarakat tanpa memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua ada security, untuk menjamin keamanan data pengguna menjadi prioritas dengan penerapan enkripsi dan autentikasi, dengan tujuan untuk melindungi informasi pribadi dalam pemesanan fasilitas. Selanjutnya ada maintainability. Struktur pengembangan sistem harus mudah dan baik agar memungkinkan perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada reliability. Sistem harus dapat beroperasi secara konsisten tanpa kegagalan kritis, terutama di saat menangani transaksi pemesanan dan juga pembayaran. Selanjutnya adalah flexibility, yang mana kemampuan sistem untuk mengintegrasikan fitur baru tanpa mengganggu fungsionalitas inti. Selanjutnya adalah interoperability, yang mana sistem dapat berkomunikasi dengan layanan eksternal secara efisien. Selanjutnya ada testability, kode dan arsitektur harus memudahkan pengujian otomatis untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Selanjutnya ada portability, yang mana aplikasi harus dapat berjalan di berbagai platform, mulai dari mobile, web, dan perangkat dengan performa stabil. Selanjutnya adalah reusability. Komponen inti seperti modul pembayaran dan autentikasi harus dapat digunakan kembali untuk pengembangan fitur lain. Selanjutnya adalah efisiensi. Optimalisasi penggunaan CPU, memori, dan bandwidth untuk menghindari pemborosan resource. Selanjutnya yang terakhir adalah correctness, yang dimana sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan logika bisnis yang ditetapkan. Dengan hal ini, dalam pengembangan aplikasi ini perlu sekali memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek dalam quality attribute atau QA untuk menciptakan aplikasi yang tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyewaan, namun juga dapat memberikan rasa puas terhadap aplikasi karena segala hal sudah dipikirkan dengan baik.
Selanjutnya untuk bab 2 yaitu tujuan, saya akan menjelaskan untuk tujuan dari pembuatan dan pengembangan aplikasi dari Fitran ini. Dalam dokumen Quality Attribute ini dibuat dengan tujuan mendefinisikan karakteristik atau kriteria kualitas yang harus dimiliki aplikasi penyewaan fasilitas olahraga milik pemerintah, yaitu Fitran. Dengan menetapkan quality attributes yang jelas, diharapkan pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Yang mana kriteria tersebut meliputi yang pertama, usability, yang mana adalah tingkat kemudahan penggunaan aplikasi, di mana antarmuka dirancang sederhana dan intuitif agar pengguna dapat mengoperasikannya tanpa perlu pelatihan khusus. Selanjutnya ada correctness, masih sama penjelasannya seperti sebelumnya, yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, menampilkan data yang benar dalam setiap kondisi, serta menghasilkan output yang akurat. Yang ketiga adalah reliability, adalah kemampuan sistem untuk berjalan secara stabil dan konsisten tanpa mengalami kegagalan, memastikan layanan selalu tersedia bagi pengguna kapan saja dibutuhkan. Yang keempat adalah security, untuk kemampuan sistem melindungi data, sumber daya, dan fungsionalitas dari akses tidak sah, modifikasi, atau serangan yang dapat membahayakan integritas kerahasiaan dan ketersediaan sistem. Selanjutnya ada efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan prosesor untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar tanpa membebani perangkat atau mengurangi performa. Selanjutnya yang keenam adalah flexibility, yang mana memungkinkan sistem beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau pengembangan lebih lanjut tanpa perlu dilakukan modifikasi besar. Yang ketujuh adalah testability, memastikan bahwa setiap fitur aplikasi mudah diuji guna menjamin sistem bekerja dengan baik serta dapat diperbaiki dengan cepat jika ditemukan adanya kesalahan. Yang kedelapan adalah portability, yang mana kemampuan aplikasi untuk berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi dengan sedikit atau bahkan tanpa modifikasi tambahan. Yang kesembilan adalah reusability, memastikan bahwa komponen atau modul aplikasi dapat digunakan kembali dalam pengembangan fitur lain atau mungkin proyek yang mirip atau serupa guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi usaha pengembangan ulang. Yang 10 adalah interoperability, yang mana memungkinkan sistem untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan aplikasi atau sistem lain guna mendukung integrasi yang lebih luas. Yang ke-11 adalah maintainability, untuk memastikan bahwa sistem dapat diperbaiki, dipelihara, dan diperbarui dengan mudah agar tetap optimal serta dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa mengalami penurunan performa. Baik, selanjutnya untuk bab 3 bagian non-functional requirement akan dilanjutkan oleh Saudara Damai. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan non-functional requirement yang kita peroleh dari hasil elisitasi kepada pihak yang membutuhkan aplikasi dari Fitran untuk penyewaan fasilitas olahraga ini. Pertama, kami mendapatkan sekitar 11 NFR, yang dimana NFR pertama dia memiliki deskripsi di mana aplikasi harus menangani 60 pembayaran dalam satu waktu. NFR 2, aplikasi harus memiliki desain yang mudah dimengerti seperti UI yang intuitif dan mudah dinavigasi, implementasi UX yang baik seperti hierarki visual dan petunjuk yang jelas. Selanjutnya, NFR 3-nya adalah untuk aplikasi harus menampung minimal 100 user aktif secara bersamaan dengan penerapan MongoDB, serta distribusi traffic ke beberapa backend server menggunakan AWS ELB untuk load balancing. Selanjutnya NFR 4, di mana aplikasi harus menjamin keamanan data pengguna dengan implementasi two-factor authentication untuk akses akun pengguna, terutama data penyebaran dan informasi pribadi, agar tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada NFR 5, di mana aplikasi harus berjalan dengan responsif tanpa membebani perangkat lunak, serta memproses transaksi dan pencarian fasilitas dengan cepat dengan melakukan optimasi caching untuk
mengurangi beban server dan pengguna data user. NFR 6, aplikasi harus mengintegrasi fitur tambahan di masa depan seperti metode pembayaran baru atau peningkatan sistem manajemen fasilitas tanpa perlu perubahan besar dalam arsitektur. Selanjutnya, NFR 7, ada seberapa mudah suatu aplikasi dapat diuji untuk memastikan bekerja sesuai spesifikasi dengan melakukan pengujian yang hasilnya dilaporkan secara rinci untuk menunjukkan bagian yang berhasil dan perlu perbaikan. Selanjutnya ada NFR 8, di mana aplikasi harus berjalan di berbagai perangkat mobile dengan sistem operasi minimal Android 9, iOS 12 tanpa perlu modifikasi besar. Selanjutnya, NFR 9, komponen utama aplikasi seperti sistem autentifikasi dan pembayaran harus dirancang modular sehingga dapat digunakan kembali dalam proyek lain yang membutuhkan fitur serupa. NFR 10, aplikasi harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan sistem lain yang berada seperti payment gateway, di mana sistem dapat memproses notifikasi real-time dari payment gateway dengan retry policy 3 kali untuk transaksi gagal. Dan NFR 11 adalah seberapa mudah aplikasi dapat diperbarui, diperbaiki, dan ditingkatkan tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Selanjutnya, dari NFR yang sudah kita peroleh, kita melakukan pemetaan, di mana kebutuhan dari NFR ini kita gunakan sebagai ASR, yang nantinya ASR ini digunakan sebagai quality attribute. Di sini kita sudah memasukkan dari NFR 1 sampai NFR 11, di mana masing-masing NFR saya rubah menjadi ASR 1 hingga 11. Dan untuk urutannya sama seperti dari NFR yang memang sudah ada. Selanjutnya saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Jidan Jiji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Jidan Azizi dengan NIM 1030223000083. Hari ini saya akan menjelaskan tentang quality attribute berdasarkan NFR. Jadi quality attribute yang sudah dimetakan menjadi ASR atau ASR 1, ASR 2, kita akan menentukan quality attribute untuk seluruh ASR. ASR 01 termasuk dalam kualitas atribut yaitu usability, di mana aplikasi harus menangani kurang dari ini lebih dari 60 pembayaran dalam satu waktu. ASR yang kedua yaitu correctness, yang di mana aplikasi harus memiliki desain yang mudah dimengerti seperti UI yang intuitif dan mudah dinavigasi, implementasi UX yang baik seperti hierarki visual dan petunjuk yang jelas. ASR 03 termasuk reliability, di mana aplikasi harus menampung minimal 100 user secara aktif secara bersamaan dengan MongoDB serta distribusi trafik ke beberapa backend seperti AWS ELB untuk load balancingnya. ASR yang keempat yaitu termasuk dalam security, di mana aplikasi harus menjamin keamanan data pengguna dengan implementasi two-factor authentication untuk akses untuk pengguna, terutama data pembayaran dan informasi pribadi, agar tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Lanjut ke ASR yang kelima yaitu efisiensi, di mana aplikasi harus berjalan dengan responsif tanpa membebani perangkat pengguna serta memproses transaksi dan pencarian fasilitas dengan cepat dengan melakukan optimasi caching untuk mengurangi beban server dan penggunaan data user. Lalu yang keenam yaitu flexibility, aplikasi harus mengintegrasi fitur tambahan di masa depan seperti metode pembayaran baru atau peningkatan sistem manajemen fasilitas tanpa perlu perubahan yang besar dalam arsitektur. Yang ketujuh ada testability. Seberapa mudah suatu aplikasi dapat diuji untuk memastikan bekerja sesuai spesifikasi dengan melakukan pengujian yang hasilnya dilaporkan secara rinci untuk menunjukkan bagian yang berhasil dan perlu diperbaiki. Oke, yang ke-8 ada portability, yaitu aplikasi harus berjalan di berbagai perangkat mobile dengan sistem operasi minimal Android 9 dan iOS 12 tanpa perlu modifikasi besar.
Yang kesembilan ada reusability, yaitu komponen utama aplikasi seperti sistem autentikasi dan pembayaran harus dirancang modular sehingga dapat digunakan kembali dalam proyek lain yang membutuhkan fitur serupa. Yang 10 ada interoperability, yaitu aplikasi harus berkomunikasi dengan dan bekerja sama dengan sistem lain seperti sistem payment gateway, di mana sistem dapat memproses notifikasi real time dari payment gateway dengan retry polisi 3 kali untuk transaksi gagal. Lanjut untuk ASR yang ke-11 atau yang terakhir yaitu maintainability, di mana seberapa mudah aplikasi dapat diperbaiki, diperbarui, atau ditingkatkan tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Itu untuk pemetaan untuk quality attribute berdasarkan NFR yang sudah diubah menjadi ASR. Kita lanjut ke arsitektural taktik. Untuk usability, kita non-functional requirement-nya yaitu pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dengan cepat dan tanpa hambatan. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan requirement pada atribut ini ada tiga, yaitu load balancing, payment queue, dan rate limiting. Kenapa load balancing? Karena mendistribusikan beban transaksi ke beberapa server secara merata untuk mencegah overload pada satu titik dan memastikan aplikasi tetap responsif saat menangani puluhan pembayaran simultan. Payment queue yaitu mengantrikan permintaan pembayaran dalam sistem antrian terstruktur untuk diproses secara berurutan, mencegah loss transaction dan mempertahankan konsistensi data. Untuk rate limiting membatasi jumlah permintaan per detik. Yang kedua ada correctness. Non-fungsional yang termasuk pada correctness itu memiliki kita tiga taktik. Yang pertama ada prototyping. Prototyping, prototyping yaitu pembuatan simulasi interaktif antarmuka aplikasi sebelum masuk ke tahap pengembangan. Lalu ada desain sistem, yaitu kumpulan komponen UI standar yang konsisten di seluruh aplikasi. Yang ketiga ada error handling, yaitu sistem yang memberitahu pengguna tentang kesalahan input secara jelas dan real time, sekaligus menawarkan solusi untuk memperbaikinya. Yang ketiga ada reliability, kita menggunakan dua taktik. Yang pertama yaitu fault tolerance, di mana mendesain sistem dengan komponen redundan dan mekanisme failover otomatis untuk memastikan operasi berkelanjutan ketika terjadi kegagalan. Lalu ada auto recovery, yaitu mengimplementasikan mekanisme pemantauan dan pemulihan otomatis yang dapat mendeteksi kegagalan sistem dan melakukan perbaikan tanpa intervensi manual. Untuk quality attribute security, kita menggunakan tiga taktik. Yang pertama ada data encryption. Data encryption adalah mengenkripsi data sensitif baik saat disimpan maupun ditransmisikan. Ada akses kontrol, yaitu membatasi akses data hanya kepada pengguna yang berwenang. Lalu yang terakhir ada audit logging, yaitu mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan data sensitif untuk pelacakan data analisis. Yang kelima ada efisiensi. Kualitas atribut efisiensi memiliki dua taktik. Yang pertama ada caching mechanism, yaitu menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi waktu respons, dan query optimization, yaitu mengoptimalkan query database untuk mempercepat pemrosesan data. Untuk quality attribute flexibility, kita menggunakan dua taktik, yaitu plugging arsitektur, yaitu mendukung penambahan fitur baru melalui plugging tanpa modifikasi inti sistem. Kita juga menggunakan API gateway, di mana ini memudahkan integrasi dengan sistem eksternal. Untuk yang testability, kita menggunakan dua taktik juga. Yang pertama ada mocking service, itu menggunakan layanan tiruan atau mock untuk menguji komponen secara terpisah. Ada continuous integration atau CI, yaitu mengotomatiskan proses pengujian setiap kali ada perubahan kode. Untuk quality attribute yang portability, kita menggunakan dua taktik juga, yaitu cross-platform framework, yaitu menggunakan framework seperti Flutter atau React Native untuk memastikan compatibilities. Ada responsive design, yaitu mendesain antarmuka agar beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Non-fungsional yang ke-9 yaitu quality attribute reusability. Kita menggunakan dua taktik. Yang pertama ada MVC atau biasa disebut model view controller pattern.
Ini memisahkan logika aplikasi ke dalam tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Untuk memudahkan pengguna kembali komponen seperti model dan controller. Yang kedua ada shared libraries, yaitu membuat pustaka bersama untuk komponen yang sering digunakan. Yang ke-10 ada interoperability. Kita menggunakan dua taktik, yaitu ada RESTful API, di mana menggunakan standar REST untuk memudahkan integrasi dengan sistem eksternal. Lalu ada middleware, yaitu menambahkan lapisan middleware untuk menerjemahkan komunikasi antar aplikasi dan sistem eksternal. Untuk yang terakhir, quality attribute yang terakhir yaitu maintainability. Non-functional NFR atau ASR-nya yaitu seberapa mudah aplikasi dapat diperbaiki, diperbarui, dan ditingkatkan tanpa mengganggu layanan yang sedang bekerja. Nah, kita berdasarkan ASR ini kita menggunakan dua taktik. Yang pertama ada modularity, itu memisahkan kode menjadi modul-modul independen yang mudah dipahami dan dirawat. Yang kedua ada comprehensive documentation. Itu dia menyediakan dokumentasi lengkap untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Firdaus dengan NIM 1030223000043. Di sini saya akan menjelaskan terkait architectural pattern. Architectural pattern yang kelompok kami pilih itu adalah MVC atau Model View Controller. MVC adalah architectural pattern yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama. Pertama ada model untuk menangani data dan logika bisnis. Yang kedua ada view yang menampilkan antarmuka pengguna. Lalu yang ketiga ada controller yang menjembatani interaksi user ke sistem. Lalu untuk alasan mengapa kami memilih MVC, yang pertama pemisahan tanggung jawab. Dengan membagi fungsi berdasarkan perannya, kode jadi lebih bersih dan terstruktur. Lalu yang kedua, kolaborasi tim lebih mudah. Anggota tim bisa mengerjakan bagian berbeda tanpa adanya konflik. Lalu yang ketiga, pengembangan dan penambahan fitur lebih cepat. Misalnya, saat menambah fitur sistem booking otomatis, kita tidak perlu mengubah keseluruhan sistem. Lalu yang keempat, mudah dipelihara dan diuji karena komponen terpisah, unit testing dan debugging akan menjadi lebih efisien. Untuk kelebihannya juga, yang pertama meningkatkan skalabilitas ke depannya, lalu mendukung reusability komponen, dan cocok untuk menjadi layanan publik. Oke, lalu ke utility tree. Utility tree adalah struktur pohon yang menggambarkan quality attributes dari sistem, serta bagaimana sistem tersebut merespon kebutuhan non-fungsionalnya. Pada aplikasi kami, utility tree terdiri dari 11 atribut kualitas utama, masing-masing dengan skenario spesifik. Yang pertama ada usability, lalu ada correctness, reliability, integrity, efficiency, flexibility, testability, portability, reusability, interoperability, dan maintainability. Baik, sekian untuk architectural pattern dan utility tree. Terima kasih. Saya Tubagus Aulia Archibald Haikal dengan NIM 103022300141 akan menjelaskan mengenai komponen diagram dan deployment diagram. Pertama, komponen diagram. Nah, ada subsystem client device yang memiliki komponen internet browser. Internet browser memberikan output HTTPS yang akan diterima API gateway. API gateway sendiri berada di subsystem web server. API gateway ini memberikan output API routing ke front-end web page dan load balancer di subsystem application server. Nah, komponen front-end web page yang menerima API routing akan mengirimkan web UI ke internet browser. Lalu di subsystem application server, ada load balancer yang menerima API routing dan memberikan output request distribution. Nah, lalu selanjutnya ada application server
yang menerima request distribution dan memberikan business logic ke database API dan API endpoint. Nah, API endpoint memberikan HTTPS response ke internet browser, sedangkan database API memberikan data akses ke komponen MongoDB Atlas yang berada di subsystem storage server. Nah, lalu MongoDB Atlas akan memberikan data storage ke application server. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Nah, di deployment diagram sendiri ada node client device yang komponen dari internet browser dengan artifak fitur website yang berkomunikasi dengan node web server menggunakan HTTPS. Nah, di node server tersebut ada komponen API Gateway, yaitu AWS API Gateway, yang memiliki artefak gateway.jar. Lalu ada subsystem frontend yang memiliki komponen web page dan artefak HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu node web server berkomunikasi dengan aplikasi server menggunakan HTTPS, yang komponennya adalah load balancer atau AWS ALB dengan artefak nginx.configuration. Lalu di dalam node application server ada subsystem backend, yang komponennya adalah application server yang memiliki artefak Tomcat. Lalu ada komponen database API yang memiliki artefak MongoDB Java driver. Lalu ada komponen API endpoint yang memiliki artefak servlet. Nah, application server berkomunikasi menggunakan MongoDB protocol ke node storage server. Nah, node storage server tersebut ada komponen MongoDB Atlas yang memiliki artefak MongoDB.configuration, MongoDB configuration.yml. Sekian dari kelompok kami, Fitren. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya.